Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan dari minggu kemarin. Sebenarnya di minggu kemarin sudah sedikit saya singgung, kita akan masuk ke satu framework menggunakan PHP, versi PHP. Hanya saja PHP yang saya maksud itu juga belum kita sampaikan. Mungkin sangat tidak bijak kalau kita langsung ke PHP frameworknya. Oleh karena itu kita akan mulai dengan membahas berkaitan dengan PHP. Kepanjangannya itu adalah Hypertext Preprocessor. Sebenarnya agak aneh dengan singkatan PHP-nya, tapi di situ memang kepanjangan dari Hypertext Preprocessor ya. Kemudian PHP itu bahasa server scripting, sedikit berbeda dengan 3 pertemuan kita kemarin. Jadi dia membutuhkan web server. Kemudian PHP itu sangat powerful untuk membuat web dinamis dan interaktif. Umum digunakan saat ini di Indonesia juga. Jadi banyak pembuatan web yang dinamis dan interaktif itu menggunakan PHP. Mungkin kalau Anda mau melihat ke Google Trend, bahasa pemrograman web PHP itu salah satu yang paling populer. Kemudian yang membuat dia jadi populer juga salah satunya karena gratis dan open source juga. Kompetitornya punyanya Microsoft itu ada ASP. Kemudian kalau PHP yang versi paling terkini itu di versi 7 ya. Jadi Anda bisa download nantinya PHP versi 7 atau mungkin paketan gitu ya. Paketan dengan PHP MySQL. Biasanya kita menggunakan SAM semacam itu. Sebelum masuk ke PHP, sebaiknya setiap yang mau belajar itu bisa mengenal dulu tentang HTML, CSS, dan JavaScript yang sudah kita lakukan di 3 pertemuan kemarin ya. Saya kira atau semoga tidak menjadi masalah untuk kalian semuanya. Kemudian kita lanjutkan untuk paket PHP-nya tadi versi 7. Anda bisa download mungkin paketan semacam ini. Bisa download di apachefriends.org. Jadi nanti kita akan membahas tentang PHP dan juga menggunakan database MySQL ya. Jadi ada baiknya mungkin paketan SAM itu lebih mempermudah kita. Di sini SAM ada untuk Windows, kemudian ada untuk Linux, dan juga ada untuk Mac. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan operating system yang Anda miliki masing-masing. Versi terkini di sini ada versi 7330, itu yang paling terkini sampai video ini dibuat. Di sini Anda bisa download yang 64 bit. Disesuaikan ya, Linux dan macOS. Setelah Anda download, nanti akan muncul, atau kalau ini saya pakai macOS, bentuknya untuk memanage si web servernya tadi itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita tinggal run web servernya, juga kita bisa run MySQL-nya. Mungkin tampilan untuk yang Windows ada agak sedikit berbeda, tapi prinsipnya sama. Kita tinggal start Apache web servernya dan juga MySQL-nya. Di foldernya, strukturnya hasil instalasi semacam ini. Jadi akan ada satu folder SAM, bisa Anda letakkan di folder biasanya di drive C kalau di Windows, atau di drive D kalau mau dibedakan, itu juga bisa. Di dalamnya ada beberapa folder, ada bin, ada CGI bin, etc, htdoc, ini tempat kita yang nanti akan meletakkan.
meletakkan semua file yang kita buat ya, tentunya codingan yang kita buat, kemudian log, kemudian manager OS X app ini tadi yang ininya untuk manager sistemnya. Untuk yang Windows agak berbeda ya. Kemudian ada some file. Jadi nanti kita akan bermain di folder htdocs. Di folder htdocs itu nanti kita bisa membuat sebuah folder yang nantinya bisa diakses melalui web browser kita. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian kita lanjutkan dulu. Jadi kembali ke PHP. Basic syntax dari PHP itu kurang lebih semacam ini. Ini struktur dasar dari HTML ya. Jadi nanti PHP-nya bisa kita letakkan di tag body. Kemudian untuk memulainya di sini tag PHP-nya itu kurung siku buka, tanda tanya dan PHP. Kemudian script PHP-nya di sini adalah salah satu contoh script PHP. Kemudian ditutup dengan tag PHP-nya, tanda tanya kurung siku tutup. Sederhananya semacam itu. Kemudian ada beberapa catatan pada saat kita ngoding dengan PHP. Jadi setiap PHP statement itu selalu diakhiri dengan titik koma. Nah, di sini setiap satu baris statement itu selalu diakhiri dengan titik koma. Kemudian dalam PHP keyword misalnya if, else, while, echo dan lain-lainnya, class, function atau user defined function, semuanya itu tidak case sensitive. Jadi bisa besar bisa kecil atau kombinasinya itu nggak masalah. Tapi hati-hati pada saat misalnya kita membuat sebuah variabel. Jadi nama variabel itu dia case sensitive. Besar sama kecil dia akan berbeda. Itu case sensitive. Kemudian kalau di PHP kita juga bisa membuat baris-baris komentar. Baris komentar ini kita gunakan untuk membantu kita ya sebagai seorang programmer untuk mengidentifikasi baris ini itu baris untuk ngapain gitu ya. Untuk satu baris komen bisa diawali dengan garis miring 2 atau bisa dengan tanda pagar semacam ini, atau kalau multi baris bisa dengan garis miring bintang kemudian ditutup dengan bintang garis miring semacam itu. Jadi semua yang diantara garis miring bintang dan bintang garis miring di sini semuanya akan dianggap sebagai sebuah komentar. Kemudian kita lanjutkan. Kita berbicara variabel di dalam PHP. Mirip sebenarnya dengan JavaScript kemarin ya. Jadi untuk membuat variabel diawali dengan di sini tanda $, kemudian nama variabelnya apa? Kemudian isi dari variabelnya atau value-nya. Kemudian kalau di PHP kita bisa mencetaknya dengan di sini satu function echo. Jadi echo kemudian petik 2. Di sini I love. Di sini variabel yang kita miliki tadi. Jadi $text txt nanti akan muncul hasil dari baris yang kedua di sini. Hasilnya adalah I love kemudian belajar PHP. Jadi si variabel ini akan diganti dengan value di sini ya, belajar PHP. Baris yang kedua bisa juga ditulis dengan cara baris yang ketiga. Di sini misalnya I love itu di dalam tanda petik terpisah. Kemudian titik di sini adalah satu satu operator string. Dia concatenate itu penggabungan ya. Jadi ini dianggap sebagai sebuah string, nanti kemudian digabung dengan string di dalam variabel yang kita miliki, kemudian digabung dengan string di sini petik lagi. Jadi hasilnya baris kedua dan baris ketiga itu akan sama. Anda boleh menggunakan cara baris 2, boleh juga menggunakan cara
baris yang ketiga. Kemudian bagian selanjutnya masih berbicara tentang variabel. Di sini ada namanya variabel global. Variabel global itu variabel yang berada di luar dari function misalnya. Di sini misalnya kita punya sebuah function myTest. Nah, variabel x di sini itu di luar dari function tadi. Jadi dia sifatnya global. Tidak ada di dalam myTest. Di sini dicontohkan misalnya si myTest ingin menggunakan variabel globalnya x gitu ya. Jadi di sini menggunakan x di dalam function, dia akan menyebabkan error karena variabel x-nya tidak ada di dalam function tapi di dalam globalnya. Jadi pada saat kita tulis echo x di dalam function adalah $x macam ini, dia tidak akan mengeluarkan nilai si $x-nya, atau istilahnya 5-nya nggak akan muncul di sini. Tapi kalau si $x itu variabel globalnya tadi kita cetak di luar functionnya, di sini misalnya echo x di luar function, maka di sini akan tertulis 5. Jadi variabel global tidak akan bisa dipakai di dalam function semacam itu. Nah, untuk bisa digunakan nanti ada caranya ya. Jadi untuk variabel global ini bisa digunakan di dalam function, nanti ada caranya. Kemudian kita lanjutkan dulu ke variabel lokal. Variabel lokal itu adalah variabel yang ada di dalam satu function yang dimiliki oleh sebuah function. Di sini sebuah function myTest. Function myTest di sini punya variabel lokal x diisi dengan 5. Di sini lokal scope ya. Sehingga kalau di sini lokal kita tulis echo x di dalam function adalah $x, maka di sini akan muncul 5. Tapi kalau ini adalah variabel lokal, kalau kita mau gunakan secara global, di sini misalnya menggunakan x di luar function, dia akan menyebabkan error karena si x-nya tidak ada di globalnya, tapi adanya di lokal. Jadi x di luar function nanti akan tidak akan menghasilkan nilai apapun di sini, $x-nya. Kemudian keyword global. Nah, ini yang saya singgung sebelumnya tadi terkait dengan variabel global. Misalnya kita punya sebuah variabel global x dan y, kita isi dengan 5 dan 10. Kemudian kita punya sebuah function myTest. Di sini kita bisa menggunakan variabel global tadi si x dan y di dalam function dengan cara kita mendefinisikan di sini adalah global $x dan $y. Jadi istilahnya si variabel global tadi kita bawa ke dalam function. Cara seperti ini boleh dengan global $x, $y. Di sini variabel yang kita mau masukkan di dalam function ya. Atau bisa jadi dengan cara di sini yang saya berikan komentar, yaitu $global kemudian y sama dengan $global x tambah $global y. Jadi $global semacam ini bisa kita gunakan untuk memanggil variabel global di dalam sebuah function. Seperti itu. Jadi di sini misalnya $y, $x tambah $y, misalnya semacam itu, dia akan bisa dieksekusi gitu. Karena si function karena si variabel globalnya tadi sudah kita bawa ke dalam function, sehingga kalau functionnya itu kita eksekusi di sini memanggil myTest, dia akan memanggil si function ini, mengeksekusinya, dia akan bisa dilakukan. Jadi kalau kita echo $y, maka outputnya adalah 5 tambah 10 jadinya 15. Kemudian satu lagi yang namanya keyword static.
Jadi tadi keyword global, sekarang keyword static. Keyword static ini kita gunakan untuk mempertahankan sebuah variabel, sehingga variabel tadi itu tidak di-delete oleh memori, tidak di-delete di dalam memori ya, tidak dihapus, sehingga pada saat kita panggil functionnya, si variabelnya tidak hilang atau belum hilang, semacam itu. Jadi kalau kita panggil lagi, dia functionnya akan tetap bisa dieksekusi karena si variabelnya masih tetap ada di situ. Itu dengan kita mendefinisikan keyword static di sini. Jadi dideklarasikan keyword static untuk $x sebuah variabel yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah echo dan print. Seperti yang contoh-contoh yang sebelumnya tadi, echo itu kita gunakan untuk mencetak ke dalam layar ya. Jadi di sini misalnya echo H2 PHP menyenangkan, kemudian ditutup dengan tag H2-nya. Jadi echo itu bisa kita gunakan untuk mencetak ke dalam layar, termasuk tag HTML-nya bisa kita masukkan di dalamnya. Di sini H2 itu kan untuk heading 2 ya. Kemudian BR itu untuk enter, semacam itu. Kemudian misalnya kita menggunakan beberapa parameter dari echo misalnya. Di sini echo parameter 1 adalah di sini petik string, kemudian parameter 2 dari beberapa parameter. Ini hasilnya nanti akan string dari beberapa parameter. Sama seperti kita lakukan concatenate dengan titik tadi ya. Jadi misalnya di sini baris yang echo di sini nilai x sama dengan, kemudian di concatenate atau digabung dengan $x. Jadi $x-nya nanti akan mengisi. Hasil dari baris ini adalah nilai x sama dengan 5. Echo dan print itu kurang lebih mirip. Anda bisa menggunakan echo, bisa menggunakan print. Perbedaannya tipis, kecil. Print itu memiliki return value 1, sehingga pada saat kita gunakan dalam ekspresi itu bisa. Tapi kalau echo tidak punya return value. Bedanya itu saja. Kemudian tipe data. Tipe data di dalam PHP itu ada banyak sekali ya. Sama seperti JavaScript kemarin. Ada string, ada integer atau number gitu kan. Kemudian ada float. Di sini termasuk dalam number ya. Kemudian ada boolean, true false. Kemudian ada array. Kemudian ada object, ada null, dan ada resource. Mungkin hal-hal yang sama dengan JavaScript kemarin kita akan skip di sini. Kita akan bahas yang belum ada saja atau belum kita bahas di dalam JavaScript kemarin. Yang belum kita bahas salah satunya adalah array. Jadi di sini array itu adalah sebuah tempat untuk kita mengumpulkan sesuatu gitu ya. Sesuatu itu bisa jadi datanya. Misalnya kumpulannya adalah di sini ada Volvo, ada BMW, ada Toyota. Jadi 3 string ini kalau kita mau kumpulkan jadi satu bisa ditampung dalam sebuah array. Array tadi itu kita tampung dalam sebuah variabel. Jadi di sini misalnya sebuah variabel cars itu dia adalah array. Di dalam arraynya ada Volvo, ada BMW, dan ada Toyota, semacam itu. Jadi kalau misalnya kita cetak si cars-nya, di sini bisa kita gunakan sebuah function dari PHP namanya vardam. Misalnya vardam cars, maka outputnya akan seperti ini. Array-nya itu isinya 3, kemudian array ke-0 dia adalah string 5. String 5 itu length-nya atau panjangnya, isinya adalah Volvo. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, urutan keduanya itu memiliki nomor 1.
Jadi kalau array itu selalu dimulai dengan 0 ya. Jadi ke 0, kemudian ke 1, kemudian ke 2. Jadi tidak dimulai dengan 1 ya. Di sini data yang kedua itu adalah isinya string 3, isinya BMW. Kemudian yang ketiga, data ketiga di sini adalah indentnya adalah 2. Itu adalah string 6, isinya adalah Toyota. Itu array. Kemudian objek itu adalah tipe data yang menyimpan di dalamnya ada data dan ada prosesnya atau metodenya. Di dalam PHP, tipe data objek itu harus dideklarasikan terlebih dahulu ya. Jadi harus jelas. Misalnya cars itu cara pendeklarasian tipe data objeknya itu dengan kelas car. Kemudian kita membuat function di situ, function dari car. Di situ adalah constructor kalau di dalam bahasa objeknya. Jadi sebuah car itu nanti di dalamnya akan punya yang namanya model, dan isi di dalam modelnya kita isi dengan VW pertamanya. Jadi pada saat sebuah objek cars itu tercipta, maka dia akan punya model dan akan diisi dengan VW. Cara membuat objeknya itu dengan cara semacam ini. Di sini misalnya Herbie, itu sebuah variabel, tipe datanya adalah objek. Kita deklarasikan dengan new cars, maka otomatis si Herbie akan punya model dan punya isian VW. Misalnya kalau kita cetak Echo, kemudian Herbie, kemudian kita cetak modelnya, maka outputnya di sini adalah VW. Oke, itu tipe data objek. Kemudian yang lain adalah konstanta. Jadi kalau tadi variabel, kita juga bisa punya konstanta namanya. Cara mendefinisikannya di sini adalah define, kemudian nama konstantanya apa, kemudian isinya apa, kemudian apakah dia case sensitif atau tidak. Case sensitif atau tidak ini isinya adalah true atau false. Defaultnya itu adalah false. Kalau kita tidak tulis, dia defaultnya false. Misalnya konstanta itu di dalam matematik itu ada pi misalnya. Isinya 22/7 atau 3,14. Jadi kita bisa mendefinisikan namanya adalah pi, kemudian value-nya adalah 3,14. Semacam itu. Atau misalnya kita punya konstanta lain, misalnya saya mau bikin konstanta UNIF, kemudian value-nya adalah Diponegoro, kemudian case sensitifnya dia true misalnya. Jadi kalau kita cetak Echo UNIF, maka akan muncul Diponegoro, semacam itu. Kemudian bagian berikutnya adalah operator. Sama seperti JavaScript, operator di dalam PHP itu mulai dari arithmetic, kemudian assignment, comparison, increment, logical, ada operator string, array, maupun kondisional. Beberapa hal ini sama seperti JavaScript kemarin. Anda bisa buka lagi catatan tentang operator di JavaScript, atau bisa lihat videonya, linknya ada di atas. Bisa menuju ke sana ya. Kemudian kita akan bahas terkait dari operator, salah satunya gitu ya. Mungkin biar memperjelas, pertama adalah kondisional. Kondisional itu kemarin di JavaScript juga kita membahas if else gitu ya. Ini prinsipnya sama. Misalnya ini kita punya sebuah variabel, nanti variabel ini kita akan cek di dalam conditional if-nya. Jadi struktur di dalam conditional if-nya itu if, kemudian di sini ekspresinya apa. Jadi di sini misalnya $t itu kita cek apakah $t itu kurang dari 10. Kalau iya, maka kita tulis selamat pagi misalnya. Atau else if, apakah $t-nya itu kurang dari 20? Kalau iya, maka kita tulis selamat siang. Atau kalau di luar kurang dari 10, kurang dari 20, maka kita tulis selamat malam.
Ini else if-nya bisa lebih dari satu ya, tergantung kebutuhannya semacam apa. Bisa 2, 3, atau di situ tidak ada batasannya. Kemudian switch di JavaScript kemarin mungkin belum dibahas mendetail juga tentang switch, atau mungkin Anda cek lagi videonya kalau sudah ada. Prinsip dasarnya sama. Di sini misalnya kita punya sebuah variabel. Di sini kita isi variabelnya adalah merah, misalnya red. Jadi misalnya switch itu adalah pemilihan. Jadi apakah favorit color kita? Jadi di sini favorit warna kita. Apakah kalau red kita melakukan sesuatu? Di sini misalnya kalau red kita menulis favorit warna adalah red, semacam itu. Kemudian ada break. Kemudian kalau bukan red, kalau blue, maka di sini kita tulis favorit warna adalah blue. Kalau green semacam itu. Kalau bukan red, bukan blue, bukan green, maka defaultnya kita bisa berikan favorit warna adalah lainnya. Di sini case bisa 3, bisa 4, bisa 5, itu tidak ada batasannya. Sesuai dengan kebutuhan. Kata kuncinya di situ adalah kebutuhannya seperti apa gitu ya. Kemudian loop. Loop sama seperti di JavaScript juga. Ada loop dengan menggunakan while, do while, for, atau for each. Yang biasanya akan sering digunakan itu adalah while ataupun for each gitu ya. Contoh while Anda bisa lihat di JavaScript. Kita akan coba melihat contoh untuk yang for each gitu ya. For each kurang lebih contohnya semacam ini. Misalnya kita punya sebuah variabel, di mana variabel tadi itu adalah menghandle array. Jadi si variabel tadi itu isinya array. Misalnya array di sini warna red, green, blue, yellow, ataupun lain sebagainya. Kemudian si array tadi mau kita tulis ke dalam layar, kita bisa menggunakan for each. Jadi for each nama variabelnya colors, kita as value, kemudian kita echo, kita tulis as value-nya. Jadi nanti akan muncul red, kemudian kita enter, di sini ada BR ya. Red, green, blue, yellow, menurun ke bawah, semacam itu. Jadi for each itu dia akan bergerak dari awal sampai akhir dari sebuah array. Kemudian function, kita bisa membuat function di dalam PHP dengan cara mendefinisikannya semacam ini. Function, nama functionnya apa, di sini parameternya apa saja, boleh ada, boleh tidak. Jadi di sini misalnya menggunakan dua parameter, parameter x, kemudian parameter y. Di sini adalah variabelnya, dan si parameter atau variabelnya di sini itu kita berikan tipe datanya. Di sini adalah integer. Jadi integer x, integer y. Jadi dia akan menerima dua parameter masukan, integer x dan integer y. Kemudian kita misalnya punya satu variabel di dalam function tadi yang dimana si variabel tadi itu kita isi dengan penjumlahan dari x dan y. Kemudian si variabel tadi yang kita miliki kita keluarkan sebagai sebuah return value-nya. Jadi misalnya kalau kita punya masalah di sini, kita ingin mencetak echo 5 plus 10, maka bisa kita panggil si functionnya tadi dengan di sini kita concatenate sum 5,10. 5-nya akan masuk sebagai x, 10-nya akan masuk sebagai y. Maka akan tercetak 15. Karena yang di return di sini adalah set penjumlahan x dan y. Muncul 15. Kemudian enter. Di sini 7 tambah 13 akan muncul 20. Di sini 4 sama 2 akan muncul 6. Seperti itu. Kemudian
Yang akan sering kita lakukan nantinya itu adalah menghubungkan PHP dengan MySQL-nya. Nah, untuk menghubungkan antara PHP dan MySQL-nya, kita bisa menggunakan MySQL Connect di sini di dalam PHP. Scriptnya untuk MySQL Connect itu kita ada beberapa variabel di sini, misalnya server name, kemudian username dan passwordnya. Jadi si MySQL kita di dalam mesin kita itu server name-nya itu ada di mana? Standarnya kalau dalam satu mesin itu localhost. Kemudian username-nya itu biasanya root, kecuali Anda sudah mendefinisikan satu user tertentu di dalam MySQL atau membuat user di dalam MySQL, Anda bisa tulis username-nya dan juga password-nya untuk si username tadi itu apa di situ. Maka dia akan menghubungkan atau membuat koneksi di sini scon. Di sini $con itu adalah sebuah variabel yang digunakan untuk membuat koneksi. Jadi di sini new MySQLi, server name-nya apa, username-nya apa, dan password-nya apa. Tentunya yang Anda isikan tadi itu akan masuk sebagai variabel-variabel yang ada di sini. Kemudian cek koneksinya. Jika koneksinya itu error, maka dia akan memutuskan koneksinya. Kalau tidak error, maka dia connect successfully, akan tertulis connect successful, semacam itu. Contohnya misalnya di sini kita akan membuat koneksi dari MySQL ke PHP. Jadi server name-nya tadi apa? Localhost kalau dalam satu mesin yang sama. Username-nya, password-nya, dan juga jadi di sini localhost, username, password-nya, kemudian ada satu lagi adalah DB name, itu adalah nama dari database yang kita gunakan ya. Jadi di sini kita bikin koneksinya, kemudian dicek koneksinya tadi. Setelah koneksinya itu adalah oke, maka kita bisa buat query di sini $SQL. Itu kita bikin koneksi, misalnya select satu kolom tertentu dari suatu tabel di dalam database yang kita sebutkan tadi maksudnya ya. Kemudian hasilnya itu akan dimasukkan atau disimpan di result di sini. Kemudian untuk menampilkan di dalam halaman PHP kita di sini adalah jika resultnya lebih dari 0, jadi hasil dari query-nya itu ada isinya, ada barisnya gitu ya, lebih dari 0, maka akan ditulis dicetak ke dalam tabel semacam ini. Nanti akan kita coba hasilnya sebuah tabel. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Beberapa slide yang kita jelaskan tadi atau kita diskusikan tadi, kita akan coba simulasikan bagaimana jalannya si PHP ini untuk kita coding, kemudian kita lihat hasilnya di dalam web browser ya. Jangan lupa sebelum itu kita hidupkan dulu sum-nya tadi. Kita hidupkan Apache web servernya dan juga MySQL database-nya. Kemudian tadi yang di dalam folder sum, kemudian di dalam folder htdocs, kita bisa bikin sebuah folder. Misalnya di sini saya bikin sebuah folder namanya PHP. Kemudian membuat sebuah file di sini namanya latihan.php. Ini ekstensinya PHP ya. Kalau kemarin HTML, ekstensinya HTML, kemudian CSS.css, kemudian JavaScript itu .js. Kita coba di latihan.php di sini. Tagnya HTML biasa, kemudian di dalam bodinya baru kita implementasikan si PHP-nya ini tadi. Di sini misalnya kita akan buat di sini ada H1, ini slide yang kelima, ini sesuai dengan slide yang ada tadi yang kita jelaskan. Di sini misalnya kita akan mencetak
hello world from PHP, misalnya hanya semacam itu saja. Kemudian di slide ke-7 kita akan mencoba komen. Tentunya di dalam browser nanti tidak akan kelihatan ini ya, komennya ya. Kemudian di slide 8 di sini kita membuat variabel. Di sini ada variabel txt, kemudian variabel x dan variabel y. Kemudian kita coba cetak. Saya suka kemudian variabel txt-nya tadi. Jadi saya suka belajar PHP misalnya semacam itu. Kemudian saya suka variabel txt-nya lagi, belajar PHP sebanyak x kali sehari misalnya. Kemudian di sini slide 9 kita akan coba variabel global yang digunakan di dalam function. Harusnya ini akan terjadi error. Jadi si variabelnya di sini tidak akan muncul. Tapi kalau di luar function di sini akan muncul. Nilainya di sini 5, maka di sini ada nilainya 5. Sedangkan kalau di dalam function tidak akan muncul nilainya. Kemudian berlanjut ke slide yang terakhir. Di sini kita membuat sebuah di sini kita membuat sebuah koneksi dari PHP ke MySQL. Server name-nya localhost, kemudian username-nya root, kemudian password-nya tidak ada password-nya, kosong semacam ini. Kemudian database yang digunakan di sini saya menggunakan stay home. Jadi kalau di sebelum UTS kan kemarin dibahas oleh dosen sebelum saya, ada database stay home, kita akan gunakan itu stay home. Kemudian semua value di dalam variabelnya akan menjadi masukan untuk koneksinya ya. Di sini $con new MySQLi untuk koneksinya, server name, username, password, dan juga nama database name-nya. Kemudian kalau connection error, dia akan menutup. Kalau connection sukses, maka kita bisa membuat sebuah query. Di sini misalnya select staff number, name, salary dari tabel staff. Jadi di dalam stay home jadi di dalam tabel stay home itu kan ada jadi di dalam database stay home itu kan ada tabel staff ya. Di dalamnya ada staff number, name, juga salary. Kemudian hasil dari query ini itu kita masukkan ke satu variabel result. Jika resultnya itu lebih dari 0, artinya di dalam tabel tadi itu ada isinya, maka kita cetak. Kita akan bikin tag table, kemudian tr, th, headernya ya, staff number, kemudian name, salary, kemudian outputnya untuk setiap datanya kita masukkan ke dalam tabelnya juga. Jadi di sini while row resultnya kita lakukan fetch, kemudian kita masukkan satu persatu, kemudian kita tutup tabelnya. Setelah ditutup tabelnya, maka koneksinya kita tutup koneksinya tadi. Versi yang lain yang menggunakan objek itu semacam ini. Jadi kita bikin tabelnya dulu dengan style bordernya solid 1px black misalnya. Kemudian headernya ada staff number, name, dan juga salary. Kemudian di sini kita membuat sebuah kelas tabel row yang dia extend recursive iterator. Di situ ada beberapa function. Kemudian kita bikin koneksinya. Variabelnya di sini sama, server name, username, password, dan db name. Kemudian kita akan coba koneksinya, try. Biasanya try akan berhubungan dengan catch gitu ya. Jadi try catch, kalau tidak bisa try maka catch-nya akan dieksekusi.
Di sini bikin koneksi, kemudian dieksekusi. Kita koneksinya kalau oke, maka kita bikin sebuah query dengan cara semacam ini. Jadi select staff number, name, salary from staff. Kemudian kita fetch-nya, kita fetch datanya tadi ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. For each, kita menggunakan for each, new tabel row, kemudian new recursive array iterator. Di sini kita fetch all satu persatu, kemudian terakhirnya sampai koneksinya kita buat null dan tabelnya kita tutup. Hasilnya, kalau di dalam PHPMyAdmin dari sum-nya itu kan ada tabel ini ya, tabel staff. Di sini ada beberapa data. Ada 6 data di dalam tabel staff. Nanti ini kita akan cetak ke dalam layar web browser kita. Untuk membuka si folder PHP yang sudah kita buat di dalam folder htdoc tadi, kita bisa mengetikkan di sini localhost, kemudian garis miring nama foldernya PHP. Maka di sini akan muncul di sini latihan PHP. Kalau kita klik, maka semua codingan yang ada di sebelah kirinya itu akan dieksekusi. Kita perbesar dulu sebentar. Kita klik latihan.php. Oke. Di sini hasil dari yang mulai dari atas ya. Ini slide 5 isinya hello world from PHP. Slide 7 karena isinya komen semua, maka tidak ada isinya. Slide 8 di sini mencoba variabel. Saya suka belajar PHP, kemudian saya suka belajar PHP sebanyak 7 kali sehari. Itu hasil yang ini ya. Kemudian slide 9 di sini kita mencoba variabel global tadi digunakan di dalam function. Jadi X di dalam fungsi adalah -2, di sini nggak ada isinya karena dia akan error. Kemudian X di luar function itu adalah 5, dia bisa karena dia di luar ya. Kemudian slide yang terakhir di sini kita membuat koneksi, kemudian kita cetak hasilnya. Hasilnya di sini staff number, di sini nomor staffnya tadi. Kemudian name strip salary, ini digabung jadi satu ya, nama dan salary jadi satu kesatuan. Di sini kita lakukan concatenation name, kemudian kita concatenate dengan menambahkan strip, kemudian salary-nya. Kemudian versi yang lain kita membuat tabel. Di sini versi yang lain jadinya sebuah tabel semacam ini. Oke, silahkan untuk yang slide yang lainnya silahkan dicoba, dan ini juga untuk yang versi penghubung antara PHP dan MySQL juga silahkan dicoba juga. Anda bisa mengquery tabel-tabel lainnya ataupun database lainnya yang sudah pernah diajarkan sebelum UTS ya. Ada database stay home, kemudian ada database C, dan lain sebagainya. Baik, untuk materi PHP kita cukupkan sekian. Silahkan dicoba, dan nanti hasilnya silahkan bisa diupload di Coolon-nya. Nanti akan ada sebuah assignment di sana untuk bisa upload semua hal yang Anda lakukan di sini ya, di PHP. Seperti itu. Kemudian untuk slide-nya ini memang sengaja mungkin tidak kita share dulu. Jadi silakan Anda tonton videonya dengan baik. Kemudian Anda lakukan, Anda eksplorasi. Kemudian nanti hasilnya bisa diupload di Coolon. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.